Sobat UB Radio, saatnya kita simak Ustadz Menjawab. Persembahan UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Fizi dari Malang. Sangat takjub dengan perkembangan Islam di masa kini. Akan seperti apa perkembangan Islam di masa depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia akhirat bagi kita semuanya. Sobat UB Radio yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar radio yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada kesempatan ini bersama saya Wahyudin dari CMM 265 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Tantangan Dakwah Islam secara Global beserta berita-berita gembira dari dunia Islam. Setidaknya ada dua tantangan dakwah Islam secara global. Yang pertama yaitu adanya stigma buruk dari masyarakat internasional terhadap agama Islam ini yang telah membentuk yang namanya fobia atau ketakutan terhadap Islam. Dan pada kenyataannya dari ujung dunia timur sampai ke ujung dunia barat bahwa fobia terhadap Islam telah merebak dan menjadi sebuah fenomena dan tantangan yang terbesar bagi umat Islam. Dan sebenarnya pada puncaknya yaitu pada peristiwa WTC pada tahun 9 September 2001, dan itu adalah puncak daripada kebencian fobia terhadap Islam. Dan sebenarnya mereka telah melakukan sesuatu yang telah melecehkan Islam, merendahkan Islam, dan Islam diidentik sebagai negara, sebagai agama yang menghancurkan terhadap peradaban dunia. Islam adalah agama yang sejalan dengan intoleransi. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita gambaran yang luar biasa, dasarnya bahwa Al-Quran adalah sebagai solusi. Kita bisa melihat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus wahai engkau Muhammad melainkan menjadi penghibur bagi alam semesta. Jadi kedatangan Islam adalah sebagai solusi bagi semua hidup dan kehidupan di alam ini. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa kalau ingin mulia di mata Allah, Allah pasti akan memberikannya ujian, rintangan, bantingan, goncangan, bahkan pembunuhan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, sehingga mereka mendapatkan kedudukan dengan julukan yang mulia, yaitu ulul azmi, karena kejutannya dalam menjalankan misi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bahwa sekali lagi kalau ingin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melewati yang namanya rintangan, tantangan, bantingan, bahkan pembunuhan. Karena ini sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyimak kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya Allah telah memberikan isyarat kepada kita bahwa aku akan memberikan ujian kepada manusia berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan Allah menutup dengan kalimat yang sangat indah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sobat UB dan para pendengar radio dimanapun berada, satu kunci, mari kita tingkatkan kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati ini. Sobat UB dan para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, tantangan yang kedua adalah tantangan yang datangnya dari tubuh umat Islam itu sendiri. Sesungguhnya Allah telah memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya Al-Quran sebenarnya dan pada hakikatnya adalah sebagai pemersatu umat Islam. Kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan gambaran yang jelas kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun. Dan kata Allah, berpegang teguhlah kalian ke dalam syariat Allah dan janganlah bercerai-berai, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, Sobat UB dan para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, satu kunci lagi. Yang pertama tadi adalah sabar, yang kedua ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita dekat kepada Allah, gampang bagi Allah untuk memberikan titel bagi kita, memberikan kemuliaan bagi kita. Karena kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk memberikan kedudukan kepada manusia. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Ma'asyiral muslimin, Sobat UB dan para pendengar radio dimanapun berada, setelah kita mengetahui bahwa Islam adalah agama terbaik di dunia ini, maka satu kesimpulannya, jangan pernah menyerah di dalam hidup sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. It is time to come back. Waktunya untuk kembali. Insya Allah kita harus yakin bahwa kita kembali kepada Allah dengan titel Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ustadz Menjawab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat UB Radio. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.